Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Suatu apresiasi yang besar kami sampaikan kepada panitia tentunya. Dalam kesempatan ini mengundang kami dari Kementerian HAM. Tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin pada sesi pertama kami akan menyampaikan bahwa bagaimana keseriusan pemerintah kita terkait dengan penanganan dan isu-isu HAM yang memang luar biasa. Kita tahu Pak Prabowo dalam kabinet ini menempatkan HAM sebagai asta cita yang paling atas. Jadi di asta cita pertama itu memperkokoh ideologi Pancasila, kemudian demokrasi dan HAM. Sehingga kita berharap bahwa setiap sisi kehidupan ini dapat menyentuh nilai-nilai HAM, karena memang HAM itu sangat universal, betul. Apalagi kalau kita bicara dari sektor sisi bisnis, ya, di samping mungkin juga banyak hal nanti akan bersinggungan dari sisi pelaku usaha maupun masyarakat yang memiliki dampak dari seperti yang disampaikan oleh moderator kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian HAM juga dibentuk. Terima kasih. Sorry. Ini tadi sekilas kami singgung terkait dengan arah kebijakan pemerintah memperkuat HAM dalam asta kita. Ya. Sasaran terkait dengan penguatan HAM. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Direktur Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha. PR kami banyak Bapak Ibu, karena di kementerian kami itu memiliki sasaran minimal 5 tahun ke depan itu setengah penduduk Indonesia itu harus paham terkait HAM. Nah, ini menjadi penting bagaimana mereka juga memiliki peran aktif di dalam mengawal industri kelapa sawit yang akan kita bahas ini. Setidaknya bagaimana masyarakat yang berdampak, kemudian para pekerjanya, buruhnya, lingkungan sekitarnya, dan juga pelaku usaha yang menyadari bahwa memang isu-isu HAM dalam proses bisnis HAM itu sangat fundamental. Lalu kalau kita bicara tentang bisnis HAM sendiri, ini untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan menghormati, melindungi, dan memulihkan hak asasi manusia, baik terhadap pekerja, masyarakat sekitar, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sehingga banyak hal yang memang harus dipahami oleh para pelaku usaha. Ya. Ini prinsip HAM secara umum, mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami bagaimana HAM itu bersifat universal, hak asasi yang melekat pada setiap manusia, ya, bahwa HAM tidak peduli apapun bentuknya, di mana tempatnya, itu setiap manusia memiliki hak-hak yang sama. Dia nggak bisa dipisah-pisahkan antara misalnya hak untuk mendapatkan hak hidup misalnya dengan hak sejahtera. Ini satu kaitan yang memang harus selalu berkaitan. Orang punya hak untuk hidup, dia juga harus hak kesejahteraannya beririsan. Kemudian prinsip kesetaraan, ya, di mana setiap manusia juga memiliki hak yang sama. Bahkan yang isu-isu terkait dengan pekerja-pekerja perempuan misalnya, dan bahkan
ada beberapa pengaduan, temuan, mungkin nanti Bu Ren, peneliti, beliau bisa akan menyampaikan banyak hal bagaimana situasi di lapangan, adanya pekerja-pekerja anak, kemudian pekerja-pekerja perempuan yang berada di perkebunan, belum lagi mungkin di rantai pasok ya, banyak hal yang memang nanti banyak ditemui. Gitu. Kemudian tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab di dalam melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Nah, negara ini di dalam penghormatan tentu juga harus mengawal bagaimana sebuah kebijakan juga harus ramah HAM. Kemudian dalam penegakannya bagaimana mengawal bagaimana sisi-sisi penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau sekelompok gitu. Kemudian dalam pemenuhan, negara juga wajib menyediakan tempat-tempat atau sarana-sarana untuk pemenuhan hak asasi. Maka negara wajib menyiapkan bagaimana lembaga layanan kesehatannya. Itu kewajiban negara. Saling berhubungan, prinsip berikutnya saya pikir ini hampir sama, bahwa antara hak yang satu dengan hak yang lain ini juga tidak dipisahkan dan saling berhubungan, saling ketergantungan, non diskriminasi, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Ini prinsip umum ya, prinsip umum di dalam hak asasi. Kewajiban negara tadi saya sudah sampaikan sedikit terkait dengan bagaimana penghormatan, melindungi, dan memenuhi. Jadi sekilas ini juga tidak jauh dengan apa yang ada dalam UNGPS. Ya, di mana ini UNGPS juga sudah kita kenal di tahun 2011 menjadi dasar indikator-indikator di dalam panduan bisnis HAM dunia, bahwa peran negara memiliki 3 kewajiban: melindungi HAM, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan yang ketiga akses terhadap pemulihan. Sehingga di sini bagaimana sebuah perusahaan, pelaku usaha juga punya kewajiban melakukan upaya pemulihan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran HAM, baik itu di dalam perusahaan itu sendiri yang saya contohkan tadi, bagaimana perlakuan terhadap karyawan, sistemnya, normanya, contoh hal kecil, misalnya kalau perempuan, bagaimana kesempatan untuk cuti, melahirkan, kemudian sekarang bahkan sudah sangat maju sekali. Kalau kita melihat beberapa perusahaan-perusahaan itu menyediakan ruang laktasi, menyediakan beberapa tempat layanan khusus untuk kaum disabilitas. Ini juga merupakan bentuk-bentuk penghormatan terhadap HAM. Kemudian pemulihan, bagaimana pelaku usaha juga memberikan kontribusi di dalam upaya penyelesaiannya. Gitu. Apakah secara rekonsiliasi, kemudian memberikan hak-hak ganti rugi ataupun bentuk apapun, ini menjadi dasar dari 3 elemen dasar yang tadi memang harus dilaksanakan oleh pengusaha, pelaku usaha. Ini implementasi bisnis HAM di tingkat internasional, jadi di kawasan-kawasan ASEAN dan beberapa forum-forum. Bisnis HAM ini bukan hal yang baru, ya. Semuanya pelaku usaha wajib memahami terkait dengan bagaimana penghormatan hak asasi dalam sektor usaha. Ini di forum regional di ASEAN, beberapa meeting juga ini penguatan-penguatan ini juga menjadi hal penting. Mungkin kami akan melihat langsung apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2023. Kita mengeluarkan yang namanya Stranas Bisnis HAM, Strategi Nasional Bisnis HAM 2023. Ini merupakan langkah menjawab yang tadi UNGPS tadi. Ya. Indonesia melakukan apa terhadap proses bisnis yang ada di Indonesia sehingga HAM juga dapat menyentuh
kepada pelaku-pelaku usaha. Ya. Latar belakang bisnis HAM, yang pertama adalah pelaku usaha berkontribusi memperkuat penghormatan HAM. Ya. Bagaimana pelaku-pelaku usaha ini juga memberikan kontribusi yang besar di dalam penghormatan. Karena kenapa? Mereka yang sehari-hari terlibat langsung dengan pekerja, dengan masyarakat sekitar, juga harus sadar betul bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang ada dalam perusahaan itu juga ramah HAM. Gitu. Nah, pelaku usaha menimbulkan risiko pelanggaran HAM. Ini tidak kita pungkiri, ya, bahwa beberapa permasalahan yang muncul, contoh saja mungkin bukan usaha dan di bidang kelapa sawit saja, hampir seluruh perusahaan-perusahaan, terutama yang memang belum besar, skala-skala kecil, ini masih ada mempekerjakan anak-anak, ya, masih mempekerjakan anak-anak. Kemudian bagaimana terkait dengan upah buruh, standarisasinya, ya, bagaimana terkait jam kerjanya, gitu. Nah, upaya mencegah dan memitigasi pelanggaran HAM oleh pelaku usaha, ya, dengan adanya bisnis HAM tadi diharapkan bisa dimitigasi pencegahan. Kami nanti sedikit akan singgung. Kami punya namanya Prisma, ya, penilaian risiko HAM. Itu yang secara asesmen mandiri, pihak perusahaan bisa mengakses asesmen itu, kemudian dia akan menilai sendiri sejauh mana perusahaan saya sudah ramah HAM belum, dari kebijakannya, dari peraturannya, dari perlakuannya, dari sistemnya. Kita punya namanya Prisma itu, dan bisa diakses secara online oleh seluruh teman-teman para pelaku usaha. Ini menjadi penting dengan harapan teman-teman bisa memitigasi. Oh, kalau saya belum menyediakan ini, berarti resiko saya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang misalnya tidak diinginkan, kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak baik, misalnya tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, ini efeknya akan lebih berat. Dia sudah mengabaikan HAM, kemudian efek brand nama dia juga akan jatuh, kerugiannya akan lebih besar, kan gitu. Nah, Perpres 60 2023 ini tentang stranas bisnis HAM sebagai suatu strategi di mana bentuk stranas ini adalah sasarannya membentuk gugus tugas baik itu secara nasional maupun daerah, dengan kalau nasional tentu melibatkan berbagai kementerian kelembagaan terkait. Bagaimana mereka mendorong agar bisnis HAM ini bisa cepat sampai kepada sasaran, pada kelompok-kelompok. Kemudian gugus tugas daerah. Namun sangat disayangkan karena memang ini tahun 2023. Bahkan kalau saya melihat tanda tangan Perpres itu di bulan September gitu. Dengan waktu yang sangat pendek, di akhir 23, kemudian 24 itu baru terbentuknya gugus tugas. Sementara banyak hal-hal pekerjaan yang harus diselesaikan menjadi amanah Perpres ini, tentu banyak pula hal yang memang harus dievaluasi kembali. Apakah seluruh Perpres stranas tersebut tercapai atau tidak, gitu. Dan bagaimana kelanjutan dari stranas ini. Ini tujuan dari stranas, yaitu kami mengenalkan namanya P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan. Ya, ini mendorong P5HAM. Kenapa di kementerian kami itu simbolnya seperti ini, P5HAM. Ya. Jadi kementerian HAM ini penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan. Tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana upaya penghormatannya dengan memperhatikan sisi-sisi HAM, hak-hak, martabat, kemudian pelindungannya seperti apa,
pemenuhannya tadi sudah saya sedikit sampaikan bagaimana negara hadir untuk memberikan sisi pemenuhan dari sisi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kemudian penegakannya tentu melalui aparat penegak hukum di negara hadir, kemudian pemajuannya. Strateginya ada 3. Yang pertama peningkatan pemahaman kapasitas dan promosi bisnis HAM. Ya. Kemudian pengembangan regulasi. Kami harap bahwa dengan bisnis HAM ini beberapa regulasi bisa diadaptasikan. Jika kami juga memantau bagaimana regulasi-regulasi yang lahir secara nasional maupun di daerah, itu kita lakukan pemantauan di mana sisi ranah HAM-nya dan yang berseberangan dengan HAM apa, itu akan kita lakukan evaluasi dan rekomendasi. Kemudian penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dan dugaan pelanggaran. Di tempat kami ada bagian yang namanya pelayanan dan kepatuhan, direktorat khusus ya, sehingga direktorat yang menangani pelayanan dan kepatuhan ini juga menerima beberapa aduan-aduan terkait dengan pelanggaran HAM. Kemudian bagaimana pemulihannya, teman-teman juga mendorong di tim kami, mendorong bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang non-judisial yang melalui rekonsiliasi dan mediasi. Ini tadi sudah sedikit saya singgung terkait dengan strategi nasional HAM, pembentukan gugus tugas nasional dan daerah, yang pada prinsipnya adalah mengkoordinasikan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia. Ini sedikit isu, mungkin nanti Bu Ray akan lebih banyak diskusi bagaimana kejadian-kejadian, ya. Ini banyak sekali kasusnya, ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar, kita yakin itu. Kemudian kasus-kasus yang terjadi di perkebunan-perkebunan, ya. Ini kami juga ada datanya, pengaduan-pengaduan yang berasal dari masyarakat. Isu-isunya apa saja? Biasanya hilangnya tempat bermain anak-anak. Ya mungkin ini kalau di daerah juga kenapa penting? Ternyata anak dan perempuan itu menjadi isu HAM yang terbesar, ya, perempuan dan anak. Terbatasnya sumber air bersih, kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, pekerjaan anak, kemudian lingkungan yang tidak aman, ya, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI karena hilangnya akses pekerjaan di desa. Banyak orang tua yang bekerja di perkebunan, ya. Satu sisi ingin meningkatkan taraf hidup, satu sisi anak-anak mereka terlantar kan gitu. Pencemaran sungai, udara, ya. Kemudian ada isu perdagangan orang, ya. Kemudian bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orangnya, dokumennya, identitas. Kemudian belum lagi isu-isu lahan, perbudakan, gitu. Perdagangan orang. Ini dampak aktual dan potensial yang kami lihat, ya, bahwa produk sawit tidak akan diterima pasar konsumen karena petani tidak paham HAM dan bisnis. Mungkin kalau rantai pasoknya juga, contoh misalnya mempekerjakan anak-anak, begitu nanti ketahuan, bisa saja di blacklist, kan gitu. Karena dianggap tidak ramah HAM, kan gitu. Hilangnya alat produksi pertanian, keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak petani masih minim untuk memenuhi hak asasi petani. Dari dampak potensialnya akan ada kekurangan bahan pangan, sayur, beras, buah-buahan. Ini misalnya orang fokus kepada sawit semuanya, sehingga beberapa perkebunan mungkin akan ditinggalkan. Gitu. Karena kenapa? Sawit memberikan janji yang cukup lumayan kan gitu kan, sehingga orang-orang akan beralih gitu. Sehingga dampak-dampak ini juga akan muncul di masyarakat. Mungkin tidak akan kami singgung secara detail. Nanti Bu Roy akan banyak menyajikan hasil penelitian ya.
Ini juga sudah ada kan Ibu ya? Ini juga sudah ada pelanggaran HAM normatif, pekerja tidak memiliki jaminan kesehatan, potensi kasus kecelakaan kerja. Ini hal-hal yang terjadi di secara umum ya, perusahaan gitu. Kerusakan lingkungan, polusi udara, deforestasi, bahkan deforestasi ini menjadi isu yang hangat dijual Eropa ya, untuk menolak sawit kita gitu, dengan alasan kita merusak lingkungan gitu. Nah, kami melihat bagaimana pentingnya standarisasi tadi sempat diskusi di ASEAN gitu ya, sehingga ASEAN ini memiliki kalau kata orang Jawa itu nyetaring gitu ya, menjadi proses tawar yang kuat gitu. Apabila di ASEAN sendiri juga punya standar baku kan gitu. Nah, ini sedikit aplikasi Prisma, Bapak Ibu yang hadir nanti bisa melihat di dalamnya. Yang punya pelaku usaha silahkan buka. Kita sementara belum bersifat mandatori, tapi masih voluntary. Jadi Bapak Ibu belum diwajibkan, karena memang ini juga masih dalam proses beberapa kali revisi nanti indikator-indikator yang ada di dalamnya. Nah, Prisma ini diharapkan bisa menjadi acuan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha untuk memotret dirinya. Apakah perusahaan saya sudah ramah HAM belum sih? Dari sisi kebijakannya, pengaturan tenaga kerjanya, kondisi lingkungan kerjanya sudah ramah belum gitu. Kemudian ada nggak serikat pekerjanya, bagaimana mengatur privasi pekerja, perusahaan, kemudian perlakuan diskriminasi di dalam usaha, lingkungannya, kemudian juga melihat komunitas agraria masyarakat adat di seputarnya, penerimaannya seperti apa, peran CSR-nya, mekanisme pengaduan, ini juga wajib ada di pelaku usaha, di perusahaan. Bahkan rantai pasoknya juga nanti akan dilihat. Apakah mereka mempekerjakan anak-anak atau tidak, perempuan seperti apa. Kemudian dampak HAM bagi perusahaan. Kira-kira dampaknya apa? Dampak positif dan negatifnya. Ini menjadi indikator di dalam Prisma. Nanti begitu teman-teman membuka, akan diminta untuk mengisi ini. Baru menceklis dan melihat data dukung yang ada. Nah, ini hasil inputan beberapa perusahaan-perusahaan dari yang besar sampai menengah yang sudah melakukan asesmen mandiri ya. Nanti bisa dilihat apakah dari kelapa sawit ada di pengusaha-pengusaha kelapa sawit. Kalau belum ada, mungkin Bapak Ibu bisa membantu mensosialisasikan Prisma itu untuk diisi ya. Nah, dari sekitar 200-an lebih, itu yang hijau baru 35. Hijau berarti itu hampir 85% di atas itu mereka terpenuhi standar HAM-nya dari 12 indikator yang ada tadi. Gitu. Ini manfaat bagi perusahaan secara internal, karyawan akan merasa lebih nyaman bekerja pada perusahaan, berkomitmen pada HAM sehingga meningkatkan kinerja perusahaan secara umum. Begitu orang dihargai hak-haknya, perempuan contohnya diberikan hak untuk cuti, hak pengasuh, bahkan beberapa perusahaan itu menyediakan seperti tempat penitipan anak gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan tempat penitipan anak. Otomatis ini juga akan mempengaruhi etos kinerja karyawan. Mereka akan lebih semangat, akan merasa dekat dengan anak-anak, tetap bisa bekerja. Nah, secara eksternal memastikan bahwa penerapan perlindungan HAM juga turut diaplikasikan pihak ketiga yang bekerja sama dengan rantai pasok dan distributor. Nah, pada akhirnya konsumen dapat menilai komitmen perusahaan pada HAM, ya, sehingga lingkungan usaha perusahaan bisa tercipta dengan baik. Nah, dengan perusahaan yang memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai HAM di perusahaannya, tentu akan memberikan kontribusi yang positif bagi rantai pasok maupun distributor lainnya.
Dan ini menjadi penting untuk Bapak Ibu yang pelaku usaha. Kesimpulan, bisnis HAM merupakan bidang yang semakin penting dalam ekonomi global. Dengan memahami kewajiban negara, tanggung jawab negara pelaku usaha, kita dapat mengintegrasikan HAM dalam strategi bisnis sehingga mencapai praktek bisnis terbaik yang berkelanjutan. Ini harapan kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis HAM bisa diterapkan dan dipahami oleh para pelaku usaha. Mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Yanto. Baik teman-teman, dari paparan Pak Yanto tadi saya ingin mengambil perspektif bahwa HAM itu tuh menjadi isu yang sangat fundamental.